Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fatima Azhara Nasution. Saya mahasiswi dari Politeknik Ganesha Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data dan jaringan. Pengenalan komputer dan teknologi informasi, komunikasi data dan jaringan komputer. Beberapa keuntungan dari jaringan komputer diantaranya adalah transaksi dapat dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan data. Yang kedua adalah penggunaan sumber daya bersama atau resource sharing dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian terpusat atas berbagai sumber daya yang terbesar. Selanjutnya, memungkinkan kolaborasi antar pengguna melalui email, newsgroup, dan lain-lain. Selanjutnya, memungkinkan backup atau replikasi untuk antisipasi kerusakan. Klarifikasi jaringan komputer berdasarkan luas area. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi 1. LAN atau Local Area Network, mencakup satu tempat tertentu seperti laboratorium, ruangan kantor, kampus, sekolah, lokasi pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, mencakup luas satu kota. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network, mencakup seluruh dunia. Nah, seperti ini gambar dari LAN. Oke, kita lanjut, ini gambar dari jaringan MAN. Ini yang satu jaringannya ada di kota Kinabalu, Kuala Lumpur. Itu semuanya menjadi satu di server. Oke, ini jaringan WAN. Sudah mencakup seluruh dunia. Oke, lanjut kita ke klasifikasi jaringan komputer. Internet adalah jaringan dari jaringan. Yang kedua adalah internet merupakan sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP. Seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warnet. Jika sebuah badan usaha, bisnis, atau institusi mengekspos sebagian dari internal jaringan ke komunitas di luar, hal ini disebut extranet. Oke, kita masuk ke seperti ini kira-kira ya gambar dari internet, teman-teman. Oke, kita next. Ini gambar dari intranet. Oke, kita next. Ini gambar dari extranet. Oke, kita lanjut ke klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi jaringan bus. Seluruh komputer berkomunikasi melalui satu jalur yang sama, yang dipergunakan bergantian. Keunggulan dari topologi bus adalah paling murah dan mudah diimplementasikan. Kelemahannya adalah performansi paling rendah, karena pada setiap saat bus hanya dapat melayani satu transmisi. Oke, kita ke topologi jaringan ring. Adalah terdapat jalur berupa cincin yang terhubung dengan arah rotasi transmisi tertentu. Keunggulannya adalah performansi dan keamanan lebih baik. Kelemahannya pasti lebih mahal dong. 3. Topologi star adalah terdapat satu komputer atau hub yang berfungsi sebagai sentral. Seluruh komputer dalam jaringan terhubung langsung ke sentral tersebut. Keunggulan dari topologi star adalah mudah diimplementasikan. Kelemahannya adalah performansi hanya sedikit lebih baik dari bus.
Yang keempat adalah topologi mindset. Mishead adalah setiap komputer terhubung langsung satu sama lain. Keunggulannya adalah performansi dan keamanan paling baik. Kelemahannya adalah sangat mahal. Jalur yang harus disediakan bertambah secara eksponensial oleh penambahan komputer. Yang kelima adalah kombinasi berbagai topologi di atas. Ini gambar dari topologi bus atau topologi bus. Cuman satu arah adanya kan teman-teman, garisnya itu. Ini servernya. Oke, kita lanjut. Ini topologi ring. Oke, kita lanjut. Ini topologi star. Oke, kita lanjut. Dan ini juga contoh lainnya dari topologi star. Transmisi data. Nah, transmisi data ini mempunyai berbagai macam. Yang pertama adalah kabel. Jenis-jenisnya adalah kabel pilin. Terdapat dua macam, yaitu kabel UTP dan kabel STP. Yang B adalah koaksial, contohnya kabel TV. Yang C adalah serat optik, memiliki kapasitas paling besar. Yang ke B adalah nirkabel atau wireless, bisa dengan yang A, radio, B, microwave, contohnya waveLAN, yang C, inframerah. Oke, kita masuk ke gambar kabel koaksial RJ58, konektor BNCT, dan terminator. Oke, kita lanjut. Topologi bus, dia memakai kabel koaksial, dan contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Standar wiring. Ini urutan warna kabelnya. Kita masuk ke crossed wiring. Ini kabelnya, urutan kabelnya teman-teman. Ini penggunaan kabel cross dan straight. Ini contoh kabel fiber optik. Ini gambar dari crimping tool, atau biasa kita sebut tang crimping ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi lagi ajan. Ini gambar dari flaky. Oke, next. Ini gambar dari switch Keylight disco router. Ini gambar dari perangkat wireless.
Ini juga gambar dari perangkat wireless. Oke, kita lanjut ke perangkat microwave. Ini gambarnya ya teman-teman. Ini gambar dari grid antena parabolik 2,4 GHz. Oke, ini gambar dari antena kaleng 2,4 GHz. Oke, ini gambar dari teknologi WiMAX. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke bagian transmisi data, yaitu satu kapasitas transmisi, ada bandwidth, merupakan banyaknya bit data yang dapat ditransmisikan per satuan waktu, dinyatakan dalam bps atau bit per second. Jenis-jenis transmisi adalah yang pertama, transmisi satu arah atau simplex, contohnya radio. Yang kedua, transmisi dua arah bergantian atau half duplex, contohnya HIT. Yang ketiga, transmisi dua arah bersamaan atau full duplex, contohnya telepon. Oke, kita masuk ke arah transmisi. Yang pertama ada unicast, yaitu dari satu titik ke satu titik, contohnya telepon. Yang kedua, multicast, yaitu dari satu titik ke beberapa titik, contohnya server internet. Yang ketiga yaitu broadcast, adalah dari satu titik ke semua arah, contohnya pemancar televisi. Kita masuk ke protokol komunikasi. Protokol komunikasi merupakan sekumpulan aturan yang memungkinkan berbagai media, platform, atau aplikasi yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan benar. Adapun beberapa contoh protokol komunikasi. Yang pertama adalah TCP atau IP. Itu merupakan protokol yang digunakan di internet. Contohnya seperti HTTP, FTP, email, telnet, dan lain-lain. Yang kedua, CPX atau IPX digunakan pada LAN, sistem operasi jaringan novel network. Yang ketiga adalah X25, biasanya digunakan oleh jaringan perbankan atau cabang online, ATM, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke transmisi data dan media transmisi. Secara umum, media transmisi untuk komunikasi data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, media transmisi guided, yang kedua adalah media transmisi unguided. Mediasi transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Masuk ke satu, media transmisi kabel. Terdapat 3 jenis kabel yang digunakan sebagai media transmisi. Yang pertama, twisted pair atau kabel 2 kawat. Yang kedua adalah coaxial kabel. Yang ketiga, optic fiber atau kabel serat optik. Oke, kita masuk ke pengertian twisted pair kabel adalah salah satu dari beberapa tipe kabel yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer, khususnya pada jaringan LAN. Kita masuk ke pengertian kabel koaksial. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kita masuk ke unggulan dan kelemahan kabel koaksial. Untuk keunggulan kabel koaksial adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem yang lain.
Kelemahan kabel koaksial itu sendiri adalah mempunyai rendaman yang relatif besar sehingga untuk menghubungkan jarak jauh harus dipasang repeater. Jika kabel dipasang di atas tanah, rawan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan. Oke, kita masuk ke penjelasan. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Nah, bayangkan, lebih kecil dari sehelai rambut. Semana lagi dong tipisnya, teman-teman. Oke, kita next. Kabel fiber optik modern dapat membawa sinyal digital dengan jarak kurang lebih 60 mil. Itu kira-kira sekitar 100 km. Oke, kita masuk ke implementasi media komunikasi kabel. Itu terdiri dari jaringan telepon kabel, yang kedua Local Area Network atau LAN. Oke, seperti ini ya teman-teman kira-kira gambarnya dari jaringan telepon kabel. Oke, kita next. Ini gambar dari Local Area Network atau LAN. Oke, ini kita next. Ini juga gambar dari Local Area Network atau LAN. Oke, kita next. Kita masuk ke media transmisi nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer dan beberapa macam peralatan telekomunikasi tanpa menggunakan kabel. Oke, kita next. Kita masuk ke penerapan media komunikasi nirkabel. Terdiri dari yang pertama, jaringan radio, paket amatir, yang kedua, telepon seluler, yang ketiga, protokol aplikasi nirkabel, yang keempat, data bergerak kecepatan tinggi, yang kelima adalah satelit telkom. Kita masuk yang pertama yaitu jaringan radio paket amatir. Radio paket adalah metode komunikasi data paket melalui media transmisi gelombang radio. Radio communication adalah sistem komunikasi radio seperti yang kita kenal selama ini. Oke, kita masuk ke jaringan telepon seluler. Mekanisme panggilan suara. A. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. B. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. C. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. D. Dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. E. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Oke, kita masuk ke protokol aplikasi nirkabel. Kira-kira seperti ini ya teman-teman gambarnya. Oke, kita next. Ini kita masuk ke data bergerak kecepatan tinggi atau HCSD. Ini kira-kira gambarnya ya teman-teman. Oke, kita next. Ini gambar dari satelit telkom. Oke, kita next. Ini macam-macam dari transmisi data. Yang pertama, transmisi data seri dan paralel. Yang kedua, transmisi data sinkron dan tak sinkron. Yang ketiga, transmisi data full, duplex, dan half duplex.
Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman pada ngerti ya apa yang saya bilang.